Mengenal I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional dari tanah Bali. Gusti Ngurah Rai, pahlawan asal Bali yang berjasa besar dalam perjuangan mengusir penjajah Belanda dari Indonesia. Bergelar kolonel di Angkatan Tentara Indonesia, I Gusti Ngurah Rai memimpin Resimen Ciung Wanara dalam melumpuhkan Belanda. Tercatat pada tahun 1946, I Gusti Ngurah Rai menjadi tokoh sentral dalam puputan Margarana di Kabupaten Tabanan, Bali. Perang habis-habisan hingga tetes darah terakhir melawan pasukan pemerintah sipil Belanda. Perjalanan hidup Rai tergolong tidak biasa. Ini lantaran ia sebenarnya merupakan keturunan bangsawan yang lahir dari orang tua I Gusti Ngurah Pacung dan I Gusti Ayu Kompiang di Desa Carangsari, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 30 Januari tahun 1917. Alih-alih mengambil jalan hidup nyaman, Rai yang merupakan lulusan Mir Uitgebreid Lager Onderwijs Mulo, di Malang itu kemudian masuk ke Korps Prajoda pada 1936 atau sekitar 2 tahun setelah menganggur. Ia menempuh pendidikan untuk menjadi perwira di sebuah fasilitas yang didirikan dan diurus oleh Belanda. Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) mengawasi langsung semua aktivitas di Prajoda. Rai sendiri bukan warga Indonesia pertama yang masuk pendidikan tersebut. Prajoda banyak merekrut orang-orang Indonesia dari berbagai wilayah. KNIL memang dikenal kejam dan membunuh ribuan rakyat Indonesia. Namun, rupanya mereka mudah ditaklukkan oleh tentara Jepang yang mulai menduduki Indonesia. Pergantian aktor penjajahan dari Belanda ke Jepang membuat Rai pindah jadi anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Bali. BKR yang kemudian berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), merupakan bentukan Jepang. Usai pasukan Nippon kalah dalam Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945. Setelahnya, TKR berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia. Walau sudah menyatakan merdeka, tapi Belanda tetap memaksa kembali ke Indonesia. Serdadu yang dikirim untuk menduduki Indonesia adalah Batalion Infanteri KNIL Gajah Merah. Rai yang masih setia menjadi prajurit untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pun akhirnya berhadapan dengan pasukan yang dulu pernah mendidiknya, termasuk Kapten JBT Konik yang sempat mendidik Rai saat bersama KNIL. Konik mengira dengan status Rai yang pernah bergabung dengan KNIL, ia akan mudah dipersuasi untuk tunduk pada Belanda. Faktanya, Rai menolak upaya Konik untuk mengkhianati Indonesia. Gusti Ngurah Rai yang dipercaya memimpin Ciung Wanara dalam perjuangan melumpuhkan Belanda, menyadari dirinya kekurangan pasukan di Bali. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari tentara di Jawa. Agar strategi itu berhasil, Rai membawa pasukannya ke arah timur Bali pada tanggal 28 Mei tahun 1946. Beberapa kali terjadi pertikaian antara Ciung Wanara dan pasukan Belanda, termasuk saat di dekat Gunung Agung. Dalam peristiwa itu juga pasukan yang dipimpin Rai menang. Namun,
Setelahnya nasib berkata lain. Pada tanggal 20 November di tahun yang sama, perang antara kedua pihak meletus di Desa Marga Kabupaten Tabanan. Pertempuran berlangsung terjadi tidak seimbang. Merasa masih kalah jumlah, Ki Gusti Ngurah Rai memerintahkan semua tentaranya untuk perang habis-habisan. Namun, Ki Gusti Ngurah Rai justru meninggal dalam pertempuran tersebut. Berkat jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahi I Gusti Ngurah Rai dengan gelar pahlawan nasional pada 1975. Namanya juga dijadikan sebagai nama jalan di berbagai wilayah di Indonesia dan bandara di Bali. Sekian ulasan video ini. Jika Anda menyukai konten kami silahkan untuk berbagi. Klik tanda suka, beri komentar dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dengan video menarik lainnya.